Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Abdul Fattah, NIM 18041111000105. Kali ini saya akan menjelaskan tentang script Python untuk melakukan scraping web menggunakan salah satu library Python, yaitu Scrapy. Scrapy sendiri adalah merupakan framework web crawling dan web scraping yang sangat cepat. Biasanya digunakan untuk meng-crawl website dan mengekstrak struktur data dari halaman web tersebut. Kegiatan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penambangan data, monitoring, dan pengujian secara otomatis. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat sebuah file project dari modul Scrapy ini. Tentu saya asumsikan modul tersebut telah di-download dengan cara menuju command line atau terminal pada OS dan taruh lokasi project ini sesuka hati. Saya akan menaruhnya di dalam folder desktop. Setelah siap, lalu ketik perintah scrapy start project dan nama projectnya. Saya akan beri nama web mining, lalu enter. Tunggu sebentar dan lihat, langsung terbuat, langsung masuk ke dalam folder project yang telah dibuat. Lalu cari folder yang bernama spider dan kita buat file code Python kosong di dalamnya. Untuk membuat ini saya akan tambahkan ke dalam VS Code. Saya akan menambahkan folder tersebut ke dalam workspace VS Code web mining yang tadi, add. Nah, pas di dalam folder spider tambahkan file Python, terserah namanya. Misal saya akan beri nama main.py. Setelah siap memulai coding, hal yang paling awal adalah mengimport modul library Scrapy. Dengan import modul Scrapy-nya, lalu membuat kelas dengan nama terserah. Di sini saya akan membuat kelas dengan nama scrapweb, yang parameter kelas tersebut dengan kelas spider yang terdapat pada modul Scrapy. Nantinya akan membuat kelas yang dibuat menjadi inheritance dari kelas spider. Untuk atribut kelas atau variabel kelas tersebut terdapat dua poin penting. Yang pertama atribut name dan kedua atribut start URLs. Untuk atribut name adalah merupakan sebagai pengidentifikasi spider. Oleh karena itu nilainya harus unik dalam sebuah project dan tidak sama dengan pengidentifikasi spider lainnya dalam project tersebut. Di sini untuk atribut name saya akan memberi nama book web. Nah, untuk atribut start URLs adalah merupakan alamat situs yang akan di scraping datanya dan nilainya harus berupa list, karena spider akan mengembalikan nilai request yang hanya bisa diiterasikan. Jika berupa string dan bukan dalam list, maka akan gagal. Di sini saya akan mengambil alamat dari situs berikut. Nah, ini alamatnya yang akan saya ambil dari situs Libris. Kita buat metode start URLs. Lalu di sini saya akan membuat atribut index link dengan nilai 1 yang nantinya akan menjadi indeks dari link selanjutnya dari situs tersebut. Jadi web akan di-scrape otomatis per halaman dengan nilai 1. Selanjutnya pembuatan metode parse. Metode ini akan menghandle data hasil scrape, yang mana metode ini akan langsung dipanggil setiap terdapat request terhadap suatu link situs.
Untuk parameternya yaitu response, karena nantinya respon ini yang akan mengelola setiap konten halaman yang telah di scrap. Sekarang saya akan membuat atribut-atribut dalam metode parse. Atribut pertama di sini adalah data yang bernilai 0. Atribut ini nantinya hanya untuk menyimpan berapa banyak data yang di scrap dalam satu halaman. Ini tidak wajib dan meski tidak diberi tidak apa-apa. Selanjutnya pembuatan iterasi menggunakan for. Ini merupakan bagian penting karena nantinya data yang akan diparsing harus diiterasikan terlebih dahulu, dan untuk mencari bagian mana data tersebut berada dalam suatu halaman web, di sini saya menggunakan CSS selector, bisa juga menggunakan expand. Untuk mencari letak data tersebut dengan CSS selector, bisa inspect elemen halaman web yang akan di scrap, lalu lihat pada bagian elemen mana data berada. Nah, untuk halaman web yang saya gunakan, data tersebut yang akan diekstrak berada pada induk elemen unordered list (UL) yang mempunyai kelas bernama primary list, dan di bawah elemen list item. Lalu setelah diketahui bagian mana yang akan di scrap, masukkan ke dalam parameter selector CSS yang menjadi metode dari respon. Nah, untuk nilai iterasinya saya akan beri nama data location dalam response .css. Untuk parameternya selanjutnya menggunakan perintah yield dan tipe data dictionary Python, karena biasanya Scrapy Spider akan menggenerate dictionary yang menampung data, dan untuk menghandle hal tersebut agar data-data bertambah dan tidak tertimpa, maka menggunakan perintah yield. Lalu isi data dictionary tersebut dengan key dan value. Karena untuk dictionary yang membutuhkan key dan value, untuk key-nya akan saya isi terserah, diutamakan sesuai dengan value-nya. Data pertama yang akan diekstrak adalah judul buku, maka key-nya akan saya beri, karena dia adalah judul buku, akan saya beri nama title. Dan untuk value-nya menggunakan data respon hasil iterasi. Data di sini masih belum pas, dan untuk lebih spesifik gunakan selector CSS kembali dengan parameter elemen di mana tempat title berada. Dari website yang saya gunakan, tempat title berada pada elemen P, atau elemen paragraf, dengan kelas book title dan anchor di bawahnya. Untuk mengambil nilai ini menggunakan double colon nantinya untuk mengambil data namanya ini, lalu dengan metode get sama title. Lalu untuk value nya selector CSS, double colon untuk mengambil nilainya, lalu untuk mendapatkan menggunakan metode get. Selanjutnya saya akan mengambil dari web ini, saya akan mengambil autornya dan juga harganya. Lakukan hal yang sama, lalu cek pada bagian mana terdapat autor. Nah, di sini di autor, kelas author juga di anchor. Nah, untuk harga dia juga ada di author juga, di anchor yang kedua. Sama author, data location,
css author double colon text dot get method get. Begitupun untuk price. Untuk price, dia juga terdapat di anchor kedua, tapi dia masih di dalam span, di dalam tag span. Jadi kita tambahkan tag span. Method get. Nah, setelah siap membuat ekstraksi data ini, data yang akan dimasukkan ke dalam dictionary, di sini saya akan membuat increment atribut data yang nanti akan menghitung total keseluruhan data di setiap halamannya. Data yang bernilai 0 tadi, dia akan menghitung jumlah data yang telah di-scrap. Makanya di sini akan menggunakan increment. Sehingga setiap dipanggil dia akan bertambah. Lalu saya akan membuat beberapa tambahan. Untuk memberikan kata-kata page atau halaman berapa yang telah di-scrap, dan juga nanti akan memunculkan berapa data yang telah di-scrap. Kalimatnya seperti ini. Nah, dia akan memanggil atribut kelas variabel, atribut kelasnya yang tadi dikasih nilai 1 sebagai penanda dari web pertama, web awal, web 1. Dan selanjutnya untuk menghitung total data yang telah di-scrap dari setiap halaman. Di sini saya printnya menggunakan f-string dari Python karena dia dapat menginputkan variabel di tengah kalimat. Untuk proses selanjutnya, karena ini hanya akan men-scraping satu halaman web, dan jika dilihat dari webnya, dia mempunyai beberapa halaman selanjutnya. Nah, untuk membuat hal tersebut secara otomatis, akan melangkah ke tahap proses pembuatan script untuk melakukan auto scrap terhadap halaman berikutnya. Karena proses scrap telah berjalan pada page 1, harusnya seperti ini. Maka saya akan menambahkan increment terhadap atribut kelas indexLink. Increment ini bertujuan sebagai penanda dan juga nanti akan sebagai menuju ke page selanjutnya. Setelah indexLink tersebut bertambah tiap scrap halaman selesai, nah selanjutnya adalah mencari alamat URL dari halaman selanjutnya. Biasanya akan bertambah sesuai angka berurut. Setelah ditemukan, jadikan alamat tersebut sebagai nilai dari atribut baru. Di sini untuk atribut barunya saya akan menggunakan nama link next. Saya akan cari nilainya, nilai dari halaman selanjutnya. Coba halaman selanjutnya. Nah, dan nilainya di sini. Dan copy alamatnya. Kalau dia bertambah otomatis, masukkan indexLink tersebut.
Nah, lalu di sini saya akan membuat atribut pagination yang nantinya untuk mendeteksi apakah masih terdapat alamat situs berikutnya pada elemen pagination di dalam situs tersebut. Elemen pagination sendiri untuk sebagai penunjuk ke halaman selanjutnya. Jika elemen ini nanti sudah tidak ada link ke halaman selanjutnya, maka akan mereturn none. Maka halaman web tersebut telah mencapai batas akhir. Untuk membuat atribut tersebut, saya akan memberi nama pagination yang mempunyai nilai dari parameter respon dengan metode CSS selector juga. Untuk mencari lokasinya, saya akan cek kembali pada situs. Nah, akan mencari lokasi dari pagination ini. Nah, dia ternyata terletak pada elemen tag ordered list dengan kelas pagination, lalu di bawahnya ada tag list item, dan terakhir terdapat anchor. Dan kali ini karena akan mengambil alamatnya, maka setelah double colon akan ditambah atribut, lalu method get nanti di akhir. Nah, setelah ditemukan ke respon CSS, parameternya tadi dia terdapat di dalam tag ordered list dengan kelas pagination, lalu di bawahnya terdapat list item, lalu anchor. Nah, karena dia akan mengambil alamatnya, maka menggunakan atribut lalu dengan method get. Nah, atribut ini akan menyimpan untuk next page selanjutnya. Lalu terakhir membuat kondisi. Jika atribut pagination tersebut tidak mereturn none, yang artinya ada atau tidak kosong, maka untuk proses selanjutnya adalah kembali ke method parse jika tidak mereturn none atau ada page selanjutnya. Untuk melakukannya, saya akan menggunakan get dan request kembali untuk datanya dengan parameter link selanjutnya dan metode yang akan mengeksekusi. Jadi akan membuat iterasi untuk pagination-nya, lalu dicek apakah dia tidak mereturn none, maka dia akan mengembalikan request dengan parameter dari link selanjutnya, dan dia akan memanggil atau callback ke method parse. Sampai di sini pembuatan kode telah selesai. Selanjutnya saya akan mencoba hasil kode tersebut, dan untuk menjalankan hasil kode tersebut saya akan menggunakan terminal. Pertama, masuk ke dalam folder yang telah dibuat dengan Scrapy Start Project, folder ini masuk, lalu panggil di terminal dengan perintah Scrapy crawl dan name identifikasi spider tadi yang dibuat unik dan hanya satu, yaitu book web. Lalu kita coba. Terdapat salah. Oh, salah panggil. Self. Coba lagi. Nah, P3 selesai di scrape, terdapat download data. Nah, dia akan melakukan scraping terus sampai webnya berhenti. Saya stop dulu. Jika dilihat datanya, title-nya sesuai, autornya juga, dan harganya juga sesuai. Nah, untuk scraping web dari situs
Elibris berhasil dengan memperoleh title, author, dan juga harganya. Nah, di sini terdapat sedikit kode Python masuk seperti /n ini. Nah, untuk menghapusnya, dirubah decodingan dengan menambahkan subset string di Python. Nah, di sini yang bermasalah di title dan author. Agar menjadi lebih rapi sih. Subset indeks 1 sampai akhir, begitupun juga author. Kita coba jalankan lagi. Berhenti, dan nama sudah lebih baik. Nah, terakhir, untuk menyimpan hasil script tersebut, baik itu dalam bentuk CSV atau JSON, tambahkan option -o pada akhir perintah, lalu diikuti nama filenya yang bereksistensi CSV atau JSON. Karena ingin menyimpannya ke dalam suatu tipe file CSV atau JSON, dia menambahkan parameter option -o, lalu nama filenya. Misalnya saya akan beri nama result.csv. Nah, tinggal enter dan tunggu hasilnya. Nah, selesai. Ternyata sampai page 21 datanya tetap terdapat 24. Cek hasilnya. Ini hasilnya. Oke. Nah, berikut hasilnya yang telah saya kerjakan, scraping dari website tersebut. Mungkin sekian tugas dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.